Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan video yang berjudul Asal-usul Suku Melayu yang ditemani oleh saya, Hanif Utami, dengan NIM B02233036 dan rekan saya, Mutiara Arsy dengan NIM B0223052. Selamat menyaksikan. Suku Melayu adalah salah satu suku terbesar di Indonesia. Bahkan di beberapa bagian Asia Tenggara, suku Melayu berada di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Bahkan suku Melayu telah sampai ke Thailand, Singapura, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Asal-usul suku Melayu merupakan hal yang sulit dipastikan, dengan setidaknya dua teori yang ada. Salah satu teori mengemukakan bahwa suku Melayu berasal dari Yunan, wilayah di barat daya Tiongkok. Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H. Gardner, J.H.C. Kern, J.R. Foster, J.R. Logan, Slamet Mulyana, dan Asma Haji Omar. Teori ini cukup populer dan diterima secara luas. Misalnya dalam buku teks pengajaran di Malaysia yang menyatakan bahwa nenek moyang orang Melayu berasal dari Yunan. Dikatakan bahwa orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu melalui 3 gelombang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. Karena populasi yang terus bertambah, daerah tersebut menjadi semakin ramai. Suku Melayu yang lebih maju dan pandai dalam bermasyarakat mulai bersosialisasi, mengatur pemerintahan dusun atau kampung dengan menunjuk ketua. Mereka juga membedakan diri berdasarkan nama sungai atau ciri khas tempat tinggal mereka. Menurut teori Yunan, bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Champa, Vietnam, dan Kamboja. Pada proses perpindahan nenek moyang, bangsa Indonesia tidak terjadi dalam satu periode, tetapi secara berangsur-angsur. Teori Yunan menyatakan bahwa kedatangan ras Indonesia dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Pada gelombang pertama yang migrasi adalah orang-orang Negrito atau Melanesoid. Kedatangannya kemudian disusul oleh bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Sementara bangsa yang terakhir datang adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda pada sekitar 500 sebelum Masehi. Zaman Melayu kuno dimulai dengan kedatangan orang-orang Austronesia atau Melayu kuno ke Nusantara sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka berbaur dengan penduduk asli, termasuk orang Astroid, Melanesia, Dravida, dan Proto-Austronesia atau Melayu Purba. Ciri khas orang Melayu kuno adalah hidup berkelompok dalam rumah besar atau panjang yang permanen, terletak dekat sumber air bersih seperti sungai. Setiap rumah dihuni lebih dari satu keluarga dengan seorang pemimpin yang dituakan. Aktivitas harian seperti berburu, mengambil hasil hutan, mencari logam, bertani, dan berternak dilakukan bersama-sama. Orang Melayu kuno bersifat terbuka, memungkinkan terjadinya asimilasi dan akulturasi dengan penduduk terdahulu, sehingga bahasa dan cara hidup mereka mendominasi Nusantara. Mereka yang menolak perubahan pindah ke wilayah lain atau masuk ke pedalaman. Komunitas yang berkembang membentuk pemukiman yang disebut dusun atau kampung. Pertukaran komoditas hasil bumi antara kampung berkembang menjadi perdagangan antar pulau. Identitas mereka saat berinteraksi didasarkan pada nama sungai, lokasi, atau ciri khas kampung asal. Kampung-kampung yang semakin besar bersatu, baik damai maupun melalui peperangan. Membentuk komunitas besar dengan kebiasaan sama dan sistem hukum sederhana yang dikenal sebagai adat. Identitas adat ini diterjemahkan dalam bentuk utiran, bangunan, dan pakaian yang dikenal sebagai seni budaya dan kearifan lokal. Sistem pemerintahan saat itu disebut negara suku, sementara konsep kerajaan diadopsi setelah masuknya agama dan kebudayaan hidup Buddha sekitar abad ke-1 Masehi. Penggunaan kata Melayu sebagai identitas pertama kali muncul sekitar tahun 645 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Penduduk dan masyarakat dari kerajaan ini menyebut diri mereka sebagai orang Melayu. Dengan adat, budaya, serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu. Orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680 Masehi, peran kepemimpinan Melayu diteruskan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di sekitar Palembang.
Seiring waktu, terjadilah asimilasi dan akulturasi antara penduduk kerajaan Melayu Jambi dan orang-orang Palembang, yang menghasilkan orang Melayu Palembang. Seiring berjalannya waktu, muncul persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini didukung oleh catatan harian biarawan Cina bernama Itsin, yang mencatat kunjungannya ke wilayah Melayu pada abad ke-7 Masehi di Sriwijaya, serta beberapa prasasti Sriwijaya yang ditulis dalam aksara Pallawa dengan bahasa kuno. Prasasti ini juga membuktikan adanya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, serta mengukuhkan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa resmi pada masa tersebut. Di penghujung abad ke-11 Masehi, kemungkinan terjadi perselisihan dalam kerajaan Sriwijaya yang menyebabkan perubahan nama kerajaan menjadi Kerajaan Dharmasraya. Perselisihan ini menyebabkan beberapa anggota keluarga kerajaan meninggalkan Dharmasraya dan bermigrasi ke pulau-pulau seperti Kalimantan dan Kepulauan Riau. Di sana, mereka berbaur dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya sambil mempertahankan kebudayaan Melayu. Penyebaran Melayu ke Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13 Masehi. Dua putri dari Kerajaan Dharmasraya, Dara Jingga dan Dara Petak, dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik. Dara Jingga menjadi ibu Aditya Warman, pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat, sedangkan Dara Petak menikah dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit di Jawa Timur. Setelah runtuhnya Singasari, keturunan kerajaan Sriwijaya berusaha menghidupkan kembali kejayaan leluhur mereka dengan mendirikan kerajaan Palembang. Namun, upaya ini gagal ketika Palembang diserang oleh Majapahit pada tahun 1293. Pangeran Palembang, Sang Nila Utama melarikan diri ke Kerajaan Bentan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, di mana kebudayaan Melayu telah berkembang. Kedatangannya disambut oleh penguasa setempat yang juga merupakan kerabat Kerajaan Sriwijaya. Sang Nila Utama menikah dengan Putri Bintan dan kemudian pindah ke Pulau Temasek, mendirikan Kerajaan Singapura pada tahun 1299, menjadikan Bentan di bawah kekuasaannya dan memindahkan pusat peradaban Melayu ke Singapura. Saat Singapura dipimpin oleh raja keempatnya, Parameswara, kerajaan ini diserang oleh Majapahit. Parameswara melarikan diri ke semenanjung Malaysia dan mendirikan Kerajaan Malaka pada tahun 1405 Masehi, memindahkan pusat kebudayaan Melayu dari Singapura ke Malaka. Di Sumatera, pada tahun 1347 Masehi, Aditya Warman mendirikan Kerajaan Malayapura yang kemudian menjadi Kerajaan Pagaruyung di daerah pedalaman Minangkabau. Di Kalimantan, keturunan Melayu mencapai puncaknya pada awal abad ke-15 Masehi, mendominasi pesisir Kalimantan hingga Filipina di bawah Kerajaan Brunei, yang awalnya di bawah Majapahit namun kemudian beralih ke Malaka setelah runtuhnya Majapahit. Zaman Melayu klasik dimulai dengan masuknya Islam ke Kerajaan Malaka, yang kemudian menjadi pusat perdagangan internasional. Dialek dan tradisi Melayu dari Malaka menyebar luas termasuk ke Brunei di Kalimantan. Raja Parameswara memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah, memperistri seorang putri Aceh dari Kerajaan Perlak. Gelar Iskandar Shah berasal dari Persia dan menunjukkan pengaruh Islam. Malaka menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Ming di Cina, yang mengakui kedaulatannya dengan memberi kain sutra kuning. Pada era ini, Malaka mengadopsi tulisan Jawi sebagai sistem penulisan resmi, yang kemudian dikenal luas di Nusantara, membuat bangsa Arab menyebut penduduk Nusantara sebagai orang Jawi. Pada akhir abad ke-15, Kesultanan Malaka mengirim ekspedisi ke Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, yang kelak menjadi leluhur orang Melayu Bugis. Penyebaran kebudayaan Melayu klasik ini mengubah definisi orang Melayu dari yang awalnya terkait dengan Kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya, dan Dharmasraya menjadi terkait dengan Kesultanan Malaka. Hukum Malaysia kemudian mendefinisikan orang Melayu sebagai yang beragama Islam, meskipun keturunan Melayu kuno di berbagai tempat tetap mengidentifikasikan diri sebagai orang Melayu. Keruntuhan Kesultanan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 memecah suku Melayu, menghancurkan pusat kebudayaan dan memutus ikatan antara Melayu kuno dan Melayu klasik. Pada awal abad ke-19 Masehi, bangsa Eropa membagi penduduk Nusantara berdasarkan asal daerah, budaya, dan bahasa, memperparah diskriminasi terutama di Kalimantan.
Eropa menyebut penduduk pesisir Kalimantan sebagai orang Melayu dan penduduk pedalaman sebagai orang Dayak, menciptakan jurang pemisah yang semakin melebar setelah perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1824 yang membagi wilayah kolonial di Asia Tenggara dan mengeluarkan Jawa serta kawasan timur Indonesia dari kategori suku Melayu. 1. Bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama yang digunakan oleh suku Melayu. Bahasa ini menjadi dasar bagi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, serta memiliki berbagai dialek yang digunakan di berbagai wilayah Nusantara. 2. Agama. Mayoritas suku Melayu beragama Islam. 3. Adat istiadat. Suku Melayu memiliki adat istiadat yang kaya dan beragam, termasuk upacara pernikahan, adat kelahiran, dan upacara kematian. 4. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional Melayu termasuk baju kurung untuk wanita dan baju Melayu untuk pria. Pakaian ini seringkali dikenakan pada acara-acara formal dan upacara adat. 5. Seni dan budaya. Hal ini mencakup seni musik, tari, dan sastra. Musik tradisional seperti gamelan Melayu dan tari-tarian seperti zapin dan joget sangat populer. Selain itu, sastra Melayu klasik seperti pantun dan syair juga merupakan bagian penting dari warisan budaya mereka. 6. Arsitektur. Arsitektur seringkali ditandai dengan rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan atap yang melengkung dan ornamen yang indah. Rumah-rumah ini dirancang untuk menghadapi iklim tropis dan seringkali mencerminkan status sosial pemiliknya. 7. Masakan. Masakan Melayu terkenal dengan penggunaan rempah-rempah dan santan. 8. Kampung dan kehidupan desa. Secara tradisional, suku Melayu seringkali tinggal di kampung atau desa di mana mereka hidup dalam komunitas yang erat dan saling membantu. 9. Sistem kekerabatan. Suku Melayu memiliki sistem kekerabatan yang patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan mengikuti jalur ayah. Keluarga besar dan hubungan kekerabatan sangat dihargai dan dipertahankan. 10. Pantang larang dan kepercayaan. Selain nilai-nilai Islam, suku Melayu juga memiliki berbagai pantang larang dan kepercayaan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mencakup kepercayaan terhadap alam gaib dan roh nenek moyang. Penelitian tentang suku Melayu pertama kali dilakukan oleh para peneliti Barat pada abad ke-19 Masehi. Namun, sulit untuk menentukan siapa yang benar-benar pertama kali meneliti suku Melayu, karena penelitian tentang budaya dan etnis ini telah dilakukan oleh banyak orang dengan berbagai pendekatan. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam studi tentang suku Melayu adalah Stamford Raffles. Dia adalah administrator kolonial Inggris yang terkenal karena mendirikan Singapura, juga melakukan banyak penelitian tentang sejarah, budaya, dan bahasa suku-suku di Nusantara, termasuk suku Melayu. Selain itu, peneliti-peneliti lain seperti Alfred Russel Wallace, seorang naturalis dan biolog Inggris yang terkenal dengan teori evolusi bersamaan dengan Charles Darwin, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang suku Melayu melalui karyanya The Malay Archipelago 1869. Para peneliti ini bersama dengan banyak lainnya membantu meletakkan dasar untuk studi etnografi dan antropologi tentang suku Melayu dan budaya mereka. 1. Sumatera, Indonesia. Situs-situs di Sumatera Selatan seperti Kedukan Bukit di Palembang merupakan salah satu tempat penting di mana prasasti ditemukan. Prasasti Kedukan Bukit yang berasal dari abad ke-7 Masehi mengungkapkan informasi tentang Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, Kompleks Percandian Muara Jambi yang merupakan salah satu situs arkeologi terbesar di Sumatera menunjukkan bukti keberadaan peradaban Melayu kuno yang berhubungan dengan Kerajaan Melayu. 2. Malaya, Semenanjung, Malaysia. Lembah Bujang terletak di Kedah, Malaysia, adalah situs arkeologi yang penting dengan banyak peninggalan candi Hindu-Buddha. Kota Tampan, situs arkeologi di Perak, Malaysia yang memberikan bukti aktivitas manusia purba, meskipun tidak secara spesifik Melayu, ini memberikan konteks tentang awal mula peradaban di wilayah ini. 3. Kalimantan, Indonesia, Sungai Sarawak dan situs Niah, Buah Niah di Sarawak, Malaysia, bagian dari Pulau Kalimantan menunjukkan adanya aktivitas manusia yang sangat tua, meskipun ini lebih berkaitan dengan manusia purba bukan secara khusus suku Melayu. 4. Thailand Selatan, situs di wilayah Patani dan sekitarnya, bukti arkeologis di wilayah ini menunjukkan adanya hubungan budaya dan perdagangan dengan suku Melayu, meskipun informasi spesifik tentang temuan arkeologis yang tepat mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan Sumatera dan Semenanjung Malaya.
Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh Profesor Istadianto.